Shalom, kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita kembali lagi lewat online ya, kita tidak bisa bertatap muka, tetapi saya percaya kasih Tuhan Yesus senantiasa ada bersama kita dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di rumah, saya yakin saat ini kita mau bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai pada pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami bersyukur atas kasih karunia anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami percaya Kau hadir di tempat ini dan hadir di setiap hati kami Tuhan. Kami berikan pujian, kami sembah kami hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
berbicara dalam kuasa nama-Mu Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuliakan nama Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Bersama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu kami percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kaulah Tuhanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Itulah Tuhan kita, kasih setianya untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita. Kita mau dengarkan apa yang Tuhan inginkan buat kita saat pagi hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara dan setiap hati kami Tuhan. Menguatkan kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Kau penuh, Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lalu selanjutnya kami silakan hamba yang kami firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu, kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan juga belajar akan sabda firman. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup ini. Dan kami juga butuh Engkau, serta kami harus mempercayai Engkau, karena hanya Engkau lah yang memiliki hidup dan mati kami. Kalau kami percaya kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh, hidup kami akan menjadi berkat buat banyak. Sebab itu Tuhan, biarlah hikmat akal budi Engkau berikan kepada kami, supaya kami mengerti kehendak dan isi hati Tuhan, sehingga hidup kami ini layak di hadapan Tuhan. Dan hidup kami, di mana saja kami berada, akan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah pagi hari ini, mulai pertengahan sampai pada akhirnya, kami serahkan sepenuhnya
di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Isi hati Engkau dengan berkat khusus dari Tuhan, dan Engkau urapi khusus dengan Roh Kudus-Mu. Dan berkati semua sidang yang ada di rumah masing-masing pagi hari ini. Tuhan juga berkati dengan khusus dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan isi hati kami, permohonan kami, mengucapkan syukur kami, dan semuanya ini hanya kami beraskan dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang dimuliakan oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Di rumah sedang apa? Mari kita akan bergabung di ibadah online pagi hari ini. Karena suasana pagi hari ini akhir-akhir di Ngelames memang perlu kita mensiasati supaya kita jadi murid-murid Tuhan, bisa berpikir positif dan menggunakan hikmat kita dalam kita beribadah. Dan pagi hari ini ibadah secara online, dan pagi hari ini pula kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak dan Ibu mengikuti ibadah kemarin pada waktu perjamuan kudus, Bapak Yusuf telah menyampaikan bahwa dengan judul tujuan hidup orang percaya. Memang kita percaya pada Tuhan Yesus harus punya tujuan yang positif, menjadi berkat. Ya. Dan pagi hari ini kami akan meneruskan biar firman Tuhan itu sambung renungan pagi hari ini. Saya beri judul yaitu orang percaya harus mengerti. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, ibadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, hidup kita akan memprihatinkan. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan dan juga mengerti apa yang dimaui Tuhan, kita pasti akan menjadi berkat. Kita pasti akan berbuah banyak. Oke, Bapak dan Ibu, dengan judul orang percaya harus mengerti. Bapak dan Ibu, mari kita akan baca renungan pagi hari ini, yaitu di dalam Matius pasal 13. Mari kita akan buka bersama-sama kitab kita, yaitu Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-23. Ini tidak asing lagi bahwa Tuhan Yesus sendiri yang bicara melalui murid-muridnya pada waktu perumpamaan seorang penabur. Bapak dan Ibu, di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-23 begini bunyi firman Tuhan. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itulah indahnya kalau kita percaya pada Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan dan mengerti dan melakukan, hidup kita pasti menjadi berkat. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30, pokoknya kita jadi berkat. Kita berbuah untuk menjadi berkat. Itulah renungan pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari pada kesempatan pagi hari ini kita dengarkan dengan sungguh-sungguh kalau kita hidup ingin menjadi berkat. Oke, Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Saudara bertanya, mengerti apa Pak itu? Orang percaya harus mengerti tentang apa? Ya, mengerti tentang banyak hal mengenai firman Tuhan, Pak. Oleh sebab itu kita harus terus belajar firman Tuhan. Kalau tidak mengerti firman Tuhan, ya tidak mungkin kita akan jadi berkat dalam hidup ini. Bapak dan Ibu, mengerti tentang firman Tuhan. Kalau kita mengerti tentang firman Tuhan, akhirnya jadi berkat.
berbuah, dan hidup di dunia ini akan menjadi berkat yang indah. Itunya maunya Tuhan. Sekarang banyak di akhir zaman ini menjadi orang Kristen, percaya, pergi ke gereja, tapi justru tidak mengerti apa yang Tuhan maksud. Oleh sebab itu di dalam Matius pasal 13 ayat 23 kata, yang mendengar firman itu dan mengerti dan berbuah. Nah, mari oleh sebab itu kalau mendengar firman di gereja maupun di yang lain, silakan belajarlah kita mengerti supaya menjadi berkat. Bapak dan Ibu sudah deklarasi ya dalam Tuhan. Terus mengerti tentang hal apa? Ya mengerti tadi saya katakan tentang hidup kita ini hubungannya dengan kata Tuhan. Mari kita akan baca ayat ini, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mengerti. Di dalam Efesus pasal 4. Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat 17 kita mulai. Jangan sampai digeser, nanti ini saya akan renungan ini akan berfokus pada Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32, cukup panjang. Itulah maunya Tuhan. Itulah maunya Tuhan dan kita harus mengerti. Apa itu Pak Wito? Mari kita akan baca yaitu di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, tapi kita akan baca 17 sampai 19 saja dulu. Oke, mengerti tentang apa? Mari kita bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, Rasul Paulus katakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh daripada hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ingat ini 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Luar biasa. Inilah yang maui Tuhan. Kita jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan, percaya Tuhan, dengarkan apa nasihat firman Tuhan dan kita lakukan. Karena hanya orang yang melakukan firman Tuhan yang berat mewarisi kerajaan Bapa di sorga. Begitu kan? Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kalau kita mengenal Tuhan, percaya pada Tuhan dan tidak mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita akan seperti ini ayat 17 sampai 19 dalam Efesus ini. Dan apa yang terjadi? Orang kalau sudah dikatakan di sini pikirannya sia-sia, terus yang berikutnya itu bodoh dan tumpul perasaannya, Anda bisa bayangkan sendirilah hidup ini. Pikirannya ora, tidak ada harapannya, sia-sia dan juga bodoh, tumpul perasaannya. Kalau perasaannya tumpul berarti seorang dirasa belas. Nah, pikiran yang sia-sia. Mari kita akan fokus pada pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia itu pikiran yang mungkin sampai memikir yang macam-macam dalam hidup ini, tapi tidak di dalam Tuhan. Apa yang diharapkan tidak akan bisa menjadi kenyataan. Karena apa? Maunya memikir yang begini, tapi AC-nya nol. Karena apa? Semuanya itu milik Tuhan. Dan Tuhan telah berbicara. Kau tidak percaya pada Tuhan, kok malah sama seperti orang tua. Tuhan katakan pikirannya sia-sia, bodoh. Sebab itu pikiran yang sia-sia ini membuat hidup ini sengsara. Karena apa? Mikirnya sia-sia, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sebab itu orang Jawa sering katakan begini, lendo yen kowe ora percaya ngerti karo Gusti, ibadah Gusti itu sing wis sembarangane, tur hidup ini adalah mung mampir ngombe, bondo dunya mung titipan. Lah kok kita mikir tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jadi apa? Lah mbok sikilmu kuwi mbok ndasmu mbok nggo sikil, ya ora iso mikir percuma, sia-sia itu namanya. Dan belum pikiran-pikiran yang lain.
Bapak dan Ibu, pokoknya mengerikan kalau kita di luar Tuhan Yesus. Kalau di dalam Tuhan Yesus, kalau tidak mengerti ya sia-sia. Kita jadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu dari makanan empuk orang yang pandai. Bahkan perasaan kita tumpul. Sama-sama saudara kita, mungkin sama-sama keluarga kita. Kalau di pikiran kita tumpul, orang itu mesti alamat untuk seling, untuk perselisihan. Karena apa? Tidak ngerti. Ya, perasaannya tidak ngerti itu. Bojoku piye, anakku piye, mantuku piye, putuku piye, tonggoku piye, tumpul Bapak dan Ibu. Kalau sudah tumpul seperti itu, ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya perselisihan, tidak ada damai. Itulah kalau kita di luar Tuhan. Tapi kalau di dalam Yesus dan percaya, kita pasti berbuah. Itu yang pertama. Kita harus mengerti itu rencana Tuhan. Berikutnya Bapak dan Ibu, ayat berikutnya yaitu di dalam ayat 20 sampai 24. Saya bacakan ayat 20 dulu. Nah, inilah contoh orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, mari kita akan lihat di dalam ayat yang ke-20. Nah, 20. Coba ini. Simak betul-betul. Di sini adalah menggambarkan orang percaya yang mengerti. Itu mengapa orang percaya mengerti, ini pentingnya. Dalam ayat 20 ini menggambarkan bahwa kita orang percaya kepada Yesus harus mengenal Kristus. Percaya kepada Kristus tapi tidak kenal, tidak mau melakukan apa yang dia percaya. Nah, ayat 20 saya katakan. Di sini ayat 20 Efesus 4. Tetapi kamu bukan demikian. Demikian maksudnya bukan seperti orang yang tidak percaya pada Tuhan itu. Pikirannya sia-sia, bodoh dan tumpul. Kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Masuk belajar 15 tahun jadi orang Kristen kok ya dik. Nah, kasarnya dulak, lolok, bodoh, perasaan tumpul. Aneh kan? Masa sudah mestinya harus mengajar masih minum susu terus? Rugi kan? Nah, ayat 20 katakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Itu tandanya orang percaya. Ya mengenal dong, orang percaya kok. Nah, kalau udah mengenal, oh itu positif dan itu memang luar biasa. Ya belajar melakukan apa yang dia sampaikan. Firman Tuhan. Seperti tadi, firman Tuhan ditabur dan mengerti. Akhirnya jadi berkat. Itulah caranya mengenal lebih dekat apa maunya Tuhan. Supaya kita jadi berkat. Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita ayat pendukungnya 1 Petrus pasal 2. Nah, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama, coba. Di situ perikopnya Yesus Kristus batu penjuru. Kalau kita mengenal Kristus harus intim dulu, ya, karib dengan Tuhan supaya tahu apa rencana Tuhan. 1 Petrus pasal yang 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala bukan 1 Petrus ini keliru bisa melihat. Filipi pasal yang ketiga. Ini beda. Lihat kacamatanya beda. Agak nastek sedikit. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ya. Mengenal Kristus itu seperti apa? Seperti ini. Tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu, Rasul Paulus katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Ini cara mengenal Tuhan itu seperti Rasul Paulus seperti ini, menikmati kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Ya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Coba Rasul Paulus seperti ini, Anda bisa bayangkan. Seperti itulah orang yang ingin mengenal Kristus, ingin hidupnya jadi berkat, hidup kudus. Seperti Rasul Paulus, ingin kenal dengan mendalam. Bahkan sampai kalau sudah kenal, dunia ini dianggap sampah. Dia ingin terus dekat sama Tuhan. Pasti jadi berkat. Bisa pula Rasul Paulus jadi berkat untuk seluruh dunia ini. Oke, itu yang pertama ayat 20. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengenal Kristus itu orang percaya harus mengerti.
dan harus mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Berikutnya ayat 21, saya bacakan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Saya ulang lagi, karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Kristus, terus itu kamu mengenal dan menerima pengajarannya, menerima di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bapak dan Ibu, yang kedua, melakukan kebenaran-kebenaran apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Macam-macam, banyak sekali. Melakukan kebenaran yang sesuai diajarkan oleh Tuhan. Apa itu? Di Alkitab luar biasa. Kami akan sebutkan beberapa hal saja di dalam Anda melakukan kebenaran Tuhan. Karena tanpa melakukan kebenaran Tuhan yang diajarkan Tuhan, Anda akan kecewa. Dan kebenaran itu satu contoh saja di dalam Filipi pasal 4. Jadi pasal 4 ayat 8, ayat ini sudah sering kita pelajari, kita baca. Tapi mengertikah kita bahwa kalau kita melakukan kebenaran itu seperti apa? Seperti ini di dalam hidup sehari-hari. Saya bacakan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara jemaat GBI TBS Lamas, saya tambahkan sendiri ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi pikiran kita bukan pikiran yang sia-sia, bukan perasaan yang tumpul bodoh, tapi memikirkan ini. Ini Tuhan Yesus, pikirkanlah semuanya itu. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah melakukan kebenaran. Jadi mulai itu kita buka mata sampai menutup mata, mikirnya itu yang positif thinking. Nah, jadi semua yang benar kita. Kalau tidak benar ya tidak usah dipikir, tidak usah kita lakukan. Kita belajar, saya pun juga belajar. Semua yang mulia ya semuanya kita belajar melakukan. Itulah melakukan kebenaran dari Tuhan. Karena kita kepingin menjadi murid-murid Tuhan yang menjadi berkat. Kalau kita semua kita lakukan itu, saya yakin kita di mana saja berada, kita akan menjadi berkat. Oke, Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Berikutnya ayat yang ke-23. Dalam Efesus pasal 4 ayat 23. Efesus pasal 4 ayat 23 begini firman Tuhan, bagi orang percaya yang mengerti itu, saya bacakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, kalau kita percaya pada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, pikiran kita itu pasti akan baru. Karena temanya di dalam Efesus pasal 4 ini adalah manusia baru. Coba nanti akan Anda perikop dari Efesus pasal 4 ini. Itu perikopnya manusia baru. Jadi orang yang percaya pada Kristus dan melakukan firman Tuhan dan mengerti, itulah tandanya manusia baru, hidup baru. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu ayat yang ke-23, roh dan pikirannya itu baru, menjadi manusia yang baru, mikirnya seperti yang pikiran Kristus. Itulah pasti kita hidup di dunia ini menjadi berkat. Jadi pikirannya bukan pikiran di zaman lama, manusia lama harus kita tinggal. Ya, perkataan kita, tutur kata kita harus baru. Roh kita baru, karena roh kita baru, otomatis apa yang keluar dalam tindakan kita masih baru. Tapi kalau roh kita masih lama, dipimpin oleh roh-roh yang lama, ya perilaku tabiatnya orang Kristen ya lama seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu, loh. Berarti itu masih sama seperti orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ayat 17-19 tadi. Tapi kalau kita percaya pada Kristus dan melakukan, menjadi orang yang percaya dan mengerti, saya yakin roh kita akan baru dan pikiran kita akan baru. Itu ayat yang ke-23 dalam perikop percaya dan mengerti. Itu orang percaya seperti itu. Nah, yang berikutnya ayat 24, coba saya bacakan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau orang percaya dan mengerti kehendak Tuhan, hidupnya itu akan menuju kepada kekudusan yang sesungguhnya. Jadi hidupnya bisa hidup kudus. Pada itu dituntut oleh Tuhan, jadilah kudus. Karena aku kudus, firman Tuhan katakan. Kalau kita tidak percaya pada Kristus dan melakukan kehendaknya dan mengerti kehendaknya, mana mungkin kita bisa hidup kudus? Tidak mungkin. Saya pun juga belajar ke arah itu. Belajar mengerti kehendak Bapa supaya kami mengerti rencana Tuhan dan kami bisa hidup kudus. Karena hanya orang yang hidup kudus bisa campur dengan Bapa Tuhan Yesus yang kudus di surga yang maha suci. Tidak. Orang yang tidak bisa hidup kudus melihat bergaul pun sulit. Oke, sebab itu Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari pada kesempatan ini satu kelompok ini, yaitu orang percaya harus mengerti, yaitu mengenal Kristus, melakukan kebenaran, roh dan pikirannya harus baru dan hidupnya kudus. Itu arah kita. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, ayat yang ke-25 sampai 26. Coba kita, ini kelompok orang-orang yang betul-betul hidupnya sudah itu kudus. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Dan kita harus mengerti ini. Kalau tadi ayat 20 sampai 24, orang percaya dan mengerti, akhirnya tingkah lakunya, perbuatannya mengarah kepada kebenaran. Tapi mulai ayat 26 ini nanti sampai ayat yang ke-32, itu saya beri berikut, yaitu orang percaya hidupnya pasti kudus. Karena apa? Arahnya bersama Kristus, berjalan bersama Kristus. Nah, bagaimana nasihat firman Tuhan untuk ini? Ayat 25 sampai 26 saya bacakan. 25 tetap di dalam Efesus pasal 4 ayat 25. Karena saudara dan saya kepingin hidup kudus, berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan katakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena itu adalah sesama anggota. Lebih-lebih kalau kita sesama anggota, keluarga dan sebagainya, harus seperti ini. Jangan sampai dengan saudara kita sudah bohong, dengan sesama anggota pelayan gereja mungkin bohong, dengan orang lain bohong. Kalau membohongi diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus? Firman Tuhan katakan di sini, ajaran firman Tuhan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota di dalam orang-orang percaya, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dikuduskan. Dan ini kelompok kudus. Dan yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, nah ini menjadi marah, memang manusia mungkin marah, tapi ingat ini, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Mungkin kita bersinggungan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, oke lah, tapi ingat Tuhan telah memberi batasan, kita harus mengerti, sampai matahari terbenam, harus selesai amarahmu, harus saling memaafkan dan mengasihi lagi. Itu orang yang mau berjalan menuju kepada kehidupan kudus. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus buang dusta, tidak boleh. Kalau dusta kepada orang, ya berarti mendotai diri kita sendiri. Dan Tuhan bisa tidak didostai? Tidak bisa. Satu firman Tuhan, kalau kita ingin hidup kudus, ayat 25 dan 26, buang itu semua dusta. Ya. Dan kalau Anda marah, jangan sampai berkelanjutan. Ya bolehlah, memang kita masih hidup di dunia. Ya, marah silakan, tapi ya itu ingat ajaran Tuhan. Ya, jangan sampai kita berkelanjutan. Cukup sampai matahari terbenam. Malam kita sudah ada damai lagi untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Nah, untuk buang dusta ini. Nah, ini ayat pendukungnya. 1 Petrus ayat yang ke-2 ayat yang pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan. Kalau ingin ibu kudus ini, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah, Anda bisa lihat sendiri, baca sendiri. Apakah itu harus dibuang? Pak? Iya. Kita belajar, saya pun juga belajar. Kalau ingin hidup kudus, kelompok yang berikutnya ini, kita harus buang itu semuanya. Tidak boleh kita simpan di dalam hati kita. Yang ada hanya firman Tuhan, tidak ada yang lain.
Nah, itulah tadi Bapak dan Ibu kelompok hidup kudus, orang-orang yang kelompokan hidup kudus, ayat 25-26 didukung dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Berikutnya setelah itu ayat yang ke-27, kita baca coba. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 27. Nah, apa itu? Efesus pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Nah, begini. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau Anda marah, orang yang percaya mau berjalan pada kekudusan, kalau Anda marah berkelanjutan, itu memberi kesempatan pada iblis. Berarti Anda mendengarkan soal iblis dan kompromi kepada iblis. Tidak boleh. Tadi batasnya Tuhan boleh kalau Anda marah matahari terbenam. Dan jangan beri kesempatan pada iblis. Kita tidak boleh kompromi dengan kejahatan, dengan iblis. Iya tahu, gelaan. Begini kan. Yang akhirnya apa? Sudah, tidak usah dimakan. Terus itu ada seringkali saya katakan kan, dadio godong menyuek, dadio banyu menyawuk. Lah itu sampai berapa hari, sampai mungkin orangnya meninggal tetap. Nah, enggak boleh, itu berarti memberi kesempatan pada iblis. Itu mau hidup kudus. No, Tuhan akan tolak. Tapi kalau hidup kudus, buang itu semuanya kejahatan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 tadi. Buang dan jangan beri kesempatan pada iblis. Ayat 27. Berikutnya ayat yang ke-20 seperti itu. Nah, mari kita akan baca ya. 1 Yohanes 3, ya ini pendukungnya, jangan beri kesempatan pada iblis. Pendukungnya 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat 4. Kita mulai. Saya bacakan. Ayat 4 ya. 1 Yohanes 3 ayat 4 saya bacakan. Setiap orang yang berbuat dosa, ya, ingat ini, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Berarti kita sudah melanggar aturan-aturan Tuhan, padahal kita percaya pada Tuhan. Tidak mungkin itu kita lakukan. Oke? Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Bukan orang percaya jadi tebus, dihapus dosanya. Di dalam Yesus tidak berdosa. Berarti dosa Anda telah dibayar lunas. Loh kok masih kompromi dengan kejahatan dan dosa? Nah mungkin kita akan berjalan pada keputusan. Kita harus buang itu, tinggalkan itu semuanya. Nah, ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, percaya pada Dia dan mampu kebenaran, mengerti rencananya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ini Bapak dan Ibu, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi kalau saudara hidup ini terus berbuat dosa, fitnah, bohong, macam-macam, udah itu jelas saudara tidak mengenal Tuhan. Walaupun saudara pergi ke gereja, berarti firman Tuhan Anda tidak mengerti. Satu perikopnya judulnya pagi hari ini adalah orang percaya harus mengerti. Coba ini. Sebab itu Bapak dan Ibu, ini ayat pendukungnya. Sekarang ayat 9, nanti baca saja ayat terusnya. Saya akan lalu buat pada ayat 9 dalam 1 Yohanes itu. Setiap orang yang lahir dari Allah, kita tuh dilahirkan dari air dan roh. Dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalau tidak berbuat dosa lagi kan berarti arah kita akan menuju pada kekudusan. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia dan Ia tidak dapat berbuat dosa. Benih ilahi itu apa? Firman Tuhan menabur benih, tadi dikatakan di dalam Matius pasal 13 ayat 23. Menabur benih dan mengerti dan berbuah. Di sini dikatakan ya, telah lahir ya dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia dan Ia tidak dapat. Bukan ini, perhatikan ini, tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Jadi orang Kristen kalau betul-betul percaya pada firman Tuhan dan mengerti dan melakukan, tidak dapat berbuat dosa. Walaupun ada mungkin di dalam kemampuannya untuk berbuat dosa, tapi tidak bisa. Mengapa? Ya karena ini ada pengendalinya di firman Tuhan tadi, remnya di firman Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tadi di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, 5, 6 dan 9. Jadi kalau kita
kompromi kepada kejahatan, berarti kita tidak akan mungkin nanti bisa jalan menuju kepada kekudusan. Buang itu semuanya. Jangan sampai kita marah memberi kesempatan pada iblis. Boleh marah tapi jangan sampai ini. Dan jangan kompromi. Jangan beri kesempatan pada iblis. Oke? Nanti itu berikutnya. Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan. Setelah itu kita masuk pada tadi ayat 27 kan? Di dalam Efesus pasal 4. Sekarang ayat 28 dan 29. Apa itu dalam Efesus 4 ayat 28-29? Coba kita akan pelajari. Orang yang mencuri, jadi ini orang-orang Kristen kelihatannya seperti Pak Nari katakan, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Mulai dhisik percaya wis 15 tahun sampai sekarang wis padha plek, omongane tingkah lakunya padha. Itu namanya Kristen tanpa pertobatan. Tapi firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 28 apa katakan? Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Jadi wong Kristen 15 tahun kok. Udah mendengarkan firman Tuhan kok masih fitnah, bohong, mencuri dan sebagainya. Itu mau masuk surga? Mana mungkin? Nah ini yang seringkali banyak orang Kristen tidak tahu. Tidak apa-apa. Kan goro-goro sembodo. Tidak bisa goro, tetap goro. Upah dosa dalam maut. Nah, kita tidak boleh dan kita tidak ada kemampuan untuk berbuat dosa. Terus itu di sini katakan. Ingat ini, saya bacakan ulang lagi. Orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Loh, jadi berkat kan? Kalau kita percaya pada Tuhan, firman Tuhan dan mengerti, kita bisa berbuat 160 dan 30, hidup kita menjadi berkat. Karena apa? Kita melakukan yang baik, artinya bisa membagi sesuatu kepada orang yang kekurangan, membantu orang lain. Jadi berkat. Dan inilah jalan untuk menuju pada kekudusan sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat 29, Efesus 4. Janganlah ada perkataan kotor. Di sini kalau saya mendengarkan orang Kristen ngomongin jorok, buanter tapi surat enek nadane sing bener. Wah, orang beragama bosan budi keton. Banyak kan orang seperti itu. Ya, emosinya meledak-ledak, begini tarat. Nah, omongannya sudah betul. Tapi akhirnya betul. Memang orang saya betul katakan. Betul mesti dipomongin. Nah, oleh itu pakai pikiran, jangan sia-sia pikiran kita. Pikiran kita harus pikiran betul-betul seperti pikiran Kristus, memikir kebenaran, semua yang mulia yang benar kita pikirkan, dan kita akan membuat hidup ini akan baik. Dan tidak akan mungkin perkataan kita kotor. Keluar dari mulutmu. Jadi orang Kristen kalau mulutnya masih kotor, itu mau hidup kudus masuk surga. Tidak bisa. Jadi kita harus mengerti ini. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya boleh beroleh kasih karunia. Jadi sing ngrungokne seneng jadi berkat. Bukan pikirannya kotor, dirungokne kuping gateli, dan akhirnya begini jadi musuh. Kita tidak akan bisa menyenangkan jadi berkat orang lain. Orang Jawa katakan lendol, aku pengen seneng urip, ya nyenengno wong. Nah, ini dari perkataan dan mulutnya harus betul-betul yang positif lah, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Ini Bapak dan Ibu yang harus kita berbuat. Di situ kita harus bertobat. Kalau sekarang belum Anda bertobat, mulai sekarang bertobatlah. Jadi untuk kelompok hidup orang kudus ini, satu harus mampu membuang dosa, tidak boleh kompromi dengan iblis, ayat 27. Yang ketiga harus bertobat, 28-29 ayatnya, dan kita dukung di dalam Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. Apa itu Bapak? Kita lihat. Ya, kita harus bertobat. Ini Yesus sendiri, katanya, kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya pada Injil. Injil adalah firman Tuhan yang harus kita pelajari, kita mengerti dan kita lakukan. Waktunya sudah dekat, sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya pada Injil. Kalau tidak, berarti Anda akan pasti tidak akan selamat.
Ini firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu bertobatlah. Kalau ingin menjadi orang kudus seperti Yesus, bertobatlah. Semua yang tertulis dalam Efesus pasal 4 tadi yang sudah saya sampaikan tadi, coba dibaca lagi ulang nanti. Dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Ternyata saya jadi orang Kristen sudah 20-30 tahun masih belum tahu. Sekarang saya jadi tahu Tuhan dan mengerti saya akan lakukan. Gitu dong. Oke, nah, nanti coba diulangi lagi. Nah, Bapak dan Ibu sudah dikasih Tuhan. Dan sekarang kelompok orang yang hidupnya kudus yang terakhir, yaitu di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke 30 sampai 32. Ini ayat yang terakhir dalam perikop manusia baru ini. Ya, saya bacakan. Dan janganlah kamu mendukakan roh. Jadi lah ngomong firman Tuhan, pendeta ini ngomong, semuanya ngomong, belas digabres seseorang. Boleh Pak Nasir sing khotbah, wes tutup kupingi. Itu namanya mendukakan roh. Saya itu juga minta pimpinan roh Tuhan. Tuhan pimpin urapi mulut hambamu ini dengan kuasa roh kudusmu. Nah, jadi bukan, ya memang roh kudus melalui Pak Nasir, tapi sampaikan. Kalau Anda menyepelekan firman Tuhan melalui khotbah firman Tuhan, hamba siapa saja, berarti Anda telah mendukakan roh kudus. Mendukakan maksudnya dikandani wis ora percaya. Ya, sampai cucu saya, si L itu, saya setelkan itu, mungkin sudah saya share itu di PPI. Ya ta, dikandani, dituturi angel tenan. Dituturi angel tenan. Coba nanti di share itu, dilihat di apa? PPI Berias. Ada orang naik sepeda dikandani bojone, aja numpak peleke wis amoh, yen kowe numpak engko mesti ambruk, engko tenang. Gerang, ya udah dituturi angel temen tandanane. Nah, oke, jadi marilah kita pada ini kita bertobat dan janganlah kamu mendukakan roh. Dikandani firman Tuhan oleh seorang gebres. Ya silakan kalau ingin risikonya. Ya. Ayat 31 sekarang. Segala kepahitan, ya, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, ya kan? Nah, karena harus bertobat seperti itu. Dan kita kalau ingin dipimpin dan penuh oleh Roh Kudus harus mau ini ayat 30 sampai 32 ini. Harus mau membuang itu. Tidak boleh kompromi. Ya, ayat 32 sekarang yang terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah. Nah, ini loh, ajaran Tuhan, ajaran Roh Kudus. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Suara enak, ya, begitu. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ojo, bos, malah apa. Sekarang udah ada banyak contoh di muka bumi ini. Orang kalau udah seperti itu, lihat aja. Belakangnya mesti getun. Karena apa? Emosinya meledak-ledak. Setelah itu belakangnya getun. Oleh itu orang Jawa mesti getun buri. Nah, oleh itu jangan sampai ramahlah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kalau memang salah ya minta ampun, saling mengampunilah. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau Allah aja mengampuni, masa kalau ada orang bersalah, lebih orang Kristen. Ada yang bersalah, yang salah itu bukan orang Kristen. Wah, koyok apa? Saya prihatin kalau ada orang, wih ya Kristen Pak itu sembuh, ngerti aku. Bukti ini kayak ngono. Mestinya Kristen wis 3 tahun, 4 tahun, 20 tahun mestinya perubahannya bagus. Tapi orang Kristen wis puluhan tahun ngomongannya seperti itu, kejahatan seperti itu, hubungan dengan sesama juga tidak mesra, tapi malah bisa berasa gambar gitu. Saya ditanya itu ya orang Kristen Pak itu. Ya, kalau seperti itu ya sudah pilihannya dewe kok, hidup memilih kok. Mestinya orang Kristen itu bisanya masuk gereja memang orang jahat, orang ranggenah, silahkan. Tapi kalau sudah beberapa tahun dididik oleh firman Tuhan, mestinya harus mengerti bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Praktekkan dalam hidup di masyarakat. Di gereja itu menimba ilmu, mencari, mendengarkan firman Tuhan di lapangan, di luar nanti dipraktekkan, diaplikasikan dalam hidup. Orang wis puluhan tahun tapi ini Joko yo podo ae. Saya kalau udah ada mendengar gitu, ya orang Kristen aja nih itu, bolong wis ora bolo-bolonan. Saya bolo hanya orang-orang yang kepingin hidup kudus. Yang itu ya sudah itu pilihannya sendiri. Ngeri saya seperti itu. Bisa tuh Bapak dan Ibu. Ya karena itu hanya karena kurang mengerti
Bisa itu renungan pagi hari ini saya beri judul, orang percaya harus mengerti. Mengerti apa? Firman Tuhan. Supaya nanti di gereja menimba ilmu firman Tuhan, diberi ajaran oleh Tuhan, di luar dipraktekkan. Seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 4 tadi, ayat 17 sampai dengan 32, yaitu manusia baru. Oke, Bapak dan Ibu sudah dikasih Tuhan. Ayat penutupnya mari kita akan baca di dalam Filipi. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama itu orang yang tidak mengerti, orang seperti orang luar ya seperti itu, sudah bodoh, kumpul, pikirannya sia-sia. Tapi orang yang percaya dan mengerti, mesti dia akan berusaha mengenal Kristus, melakukan kebenaran, dan pikirannya Roh Kudus. Diperbarui Roh Kudus, hidupnya kudus. Lebih-lebih orang yang ingin berjalan menuju kekudusan, mesti mau membuang dosa, tidak kompromi dengan kesehatan, harus bertobat sungguh-sungguh, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang terakhir Bapak dan Ibu, kita akan bangkit berdiri dan mungkin saudara akan perhatikan betul itu, yaitu dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga, Bapak dan Ibu, ayat 1 sudah mulai, saudaraku. Di situ jelas kalau saudara membaca perikopnya itu kebenaran yang sejati. Lainnya, kebenaran yang sejati, firman Tuhan kehendak Tuhan itu hanya pada Kristus. Baca nanti itu. Kebenaran yang sejati. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ini aja. Ayat yang ke-15 saja. 15-16. Nah, Filipi pasal 3 ayat 15-16 itu untuk penutup. Mari Bapak dan Ibu, kita cari kebenaran yang sejati hanya dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Ayat 15 dalam Filipi pasal 3. Karena itu marilah kita yang sempurna. Yang sempurna ini siapa? Orang-orang yang ingin berjalan dalam kekudusan. Jadilah sempurna aku karena sempurna. Jadilah kudus aku gak kudus. Karena itu marilah kita yang sempurna. Berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Itulah hebatnya orang yang mau berjalan ke kekudusan. Kalau kita sudah mau berbuat dosa mungkin, ya Tuhan akan nyatakan, lo tidak boleh itu. Nah, ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah ditempuh. Nah, maksudnya apa? Baiklah tingkat pengertian kita kepada firman Tuhan itu makin hari makin hebat. Yang akhirnya apa? Kita akan mencapai pengharapan kita, yaitu masuk jadi orang Kristen yang kudus, masuk teladan Allah. Dan itu menurut jalan yang harus Anda lakukan, seperti jalan ajaran Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kita harus lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Kita tempuh seperti apa? Ya menurut jalannya Tuhan. Akulah jalan. Tidak menurut jalannya seperti orang yang tidak percaya pada Tuhan. Pikirannya sia-sia, tumpul, bodoh. Bukan itu. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri pada saat ini, mari kita sadar bahwa kita jadi orang Kristen tidak hanya cukup pergi pulang masuk gereja, tapi harus dengar firman Tuhan, berdoa, dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan berusaha mengerti. Kalau tidak mengerti, tanya pada Tuhan, itu firman Tuhan. Tuhan ini maksudnya apa Tuhan? Itu kan? Oke, Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, karena waktunya sudah cukup, mari dan itu kita bersama-sama mohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan, supaya kami bisa berdua hidup ini menjadi sempurna, kudus, dan kami menjadi berkat. Itulah orang percaya yang punya pengharapan tentang kekudusan dan tentang hari-hari yang kita tinggalkan bumi ini, kita bisa masuk surga. Mari Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami telah belajar mendengarkan Engkau ajar firman melalui lidah mulut hamba. Kami jadi dengar sendiri Tuhan, dan kami akan melakukan supaya kami mengerti firman Tuhan.
Berikanlah hikmat akal budimu Tuhan, pengetahuan Tuhan untuk kami mengerti rencana firman-Mu, supaya kami mampu melakukannya dan nantinya kami akan berbuah-buah dan kami bisa menjadi berkat. Terlebih Tuhan, kalau kami terus mengenal Engkau dengan keputusan-keputusan yang Tuhan telah berikan kepada kami, yaitu melalui firman, kami yakin kami akan bisa berjalan ke arah hidup kudus, dan akhirnya Tuhan, kami akan memiliki waris kerajaan Allah. Hidup di dunia kami menjadi berkat, hidup di surga menjadi nikmat bersama Tuhan penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, itulah doa, permohonan dan ucapan syukur kami, dan semuanya ini hanya kami perlaskan dalam satu nama ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin.